Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh, waktu berjalan dan berjalan. Kita Ahad ini sudah berada di tanggal 13 Rabiul Awal. Kemarin kita persis sedang bersama-sama teringat dan bahkan juga memperingati tentang lahirnya manusia besar, manusia mulia, manusia agung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, Nabi ini mulia karena memang yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita ini manusia besar dan agung karena memang yang membesarkan dan mengagungkan pribadi beliau itu Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik, pada bangsa kita ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal macam hari kemarin ini dijadikan sebuah hari libur nasional bagi kita semua. Ini ijtihad dari ulama-ulama kita terdahulu, luar biasa kecintaannya kepada baginda Rasulullah, sekaligus ingin menyelamatkan bangsa dan negeri ini. Saatnya bagi kita setiap tahun untuk bersama-sama melihat, menelaah, mempelajari bagaimana perjalanan kehidupan Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Dikatakan teladan karena yang mengatakan teladan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh
untuk kalian semua, laqad kana lakum, untuk kita semua jamaah sekalian, fi Rasulillah, pada performa sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Subhanallah. Di situ Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi al-uswatul hasanatu, tapi Allah mengatakan uswatun hasanatun. Ya, kalau dikatakan al-uswah al-hasanah ada alif lamnya, berarti isim itu ma'rifah. Hanya fokus keteladanan beliau pada satu sisi. Tapi ketika dikatakan uswatun hasanah, dinakirah. Dan kita tahu dalam kaidah nahwu itu wan nakiratu yufidul umum. Nakirah itu sifatnya umum, Pak. Apapun yang ada pada sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya bagi kita adalah teladan. Teladan bagaimana cara kita mengokohkan iman, tauhid dan akidah kita. Teladan bagi kita semua tentang ibadah dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan bagi kita semua, uswah bagi kita semua nabi yang mulia ini dalam masalah akhlaknya. Teladan bagi kita semua sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalahnya, interaksi sosialnya. Teladan bagi kita semua sosok pribadi Nabi yang sangat mulia ini dalam dakwah dan jihadnya. Teladan bagi kita semua manusia yang sangat mulia ini dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Sosok ayah di hadapan anak-anaknya, sosok suami di hadapan istrinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan bagi kita semua jamaah sekalian dalam interaksi persahabatannya dengan sekian banyak sahabat-sahabatnya. Bagaimana hidup bertetangga kanan kirinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi teringat jamaah sekalian. Kenapa pula kemudian Nabi Allah mengatakan kepada kita uswah hasanah? Karena memang Pak, apapun yang ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengawalnya, Pak. Allah menjaganya supaya buat kita semua menjadi contoh nyata dalam kehidupan kita. Saya teringat kata-kata ulama guru-guru saya ketika waktu saya belajar di Timur Tengah. Salah satunya Syekh Dr. Profesor Isam Al-Bashir hafizahullah, masih hidup sampai saat ini. Dia katakan fazakkallahu lisanahu faqal wa ma yantiqu anil hawa. Subhanallah. Allah sengaja menjaga, memelihara, mentazkiyah, mensucikan lisan beliau ini, mulut beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad ketika dia berbicara tidak berangkat dari hawa nafsunya. Jamaah sekalian, ini sebenarnya sinyal bagi kita semua untuk kita mengikuti, Pak. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang muncul di tengah-tengah umat yang jahiliyatin juhala, kejahiliannya itu nemen, Pak. Wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang buta dan nyata. Kuffar Quraisy, masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak ada satupun ingin mengenal dan mendekat dengan masyarakat ini. Begitu Rasulullah tampil dengan lisan yang sangat indah dan memukau, setiap pembicaraannya tidak lepas begitu saja, dan bahkan setiap omongan Nabi itu Pak ditunggu, baik musuh apalagi sahabatnya jamaah sekalian. Karena semua kata-kata yang dilontarkan oleh Rasulullah, diucapkan Rasulullah, itu banyak hikmah, banyak kata-kata yang memukau, menyentuh hati, membuka wawasan kita semua. Nah kita saat ini sedang memperingati jamaah sekalian. Dan sepertinya ini Pak, nanti saya juga jam 9,
Jam 10 juga akan ada acara juga memperingati ini, cuma dalam konteks urusan parenting, urusan keluarga, bagaimana Rasul membina keluarganya. Kenapa Nabi SAW jamaah sekalian, ya, semua omongannya, pembicaraannya ini jamaah sekalian ditunggu oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Jadi konon katanya jamaah sekalian, ini sahabat Pak kalau tidak berjumpa dengan Nabi ada yang kurang dalam kehidupannya. Ditunggu bahasa Nabi itu Pak, kata-kata Rasulullah, arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jamaah sekalian manusia di dunia ini jamaah sekalian yang sejarah kehidupannya itu jelas Pak, sejelas matahari terbit. Yang setiap pembicaraannya, omongannya Pak dicatat oleh semua sahabat jamaah sekalian. Maka kata-kata Nabi ini ma'asyar muslimin menjadilah kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh para imam-imam kita ma'asyar muslimin, yang langsung didengar, diucapkan oleh para sahabat, merekam kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik lagi, dalam konteks keluarga jamaah sekalian, mohon maaf ibu-ibu, saya harus berbicara apa adanya. Kenapa Pak? Nabi itu ma'asyal muslimin itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, yang ketika beliau nikah dengan Khadijah tidak berpikir sedikit pun untuk kemudian menikah lagi ma'asyal muslimin, karena beliau merasa terkesima betul, dan dialog yang terjadi, pembicaraan yang terjadi di antara dua orang ini, manusia pilihan Rasulullah dengan istri tercintanya ini, luar biasa. Dan begitu meninggal, saudara sekalian, begitu meninggal, selang beberapa hari Nabi langsung nikah dengan sahabat karib Khadijah, namanya Saudah, jamaah sekalian. Nah, setelah itu Jibril datang berkali-kali dan menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Allahu yukri'ukas salam, Allah menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Bahwa Nabi nanti Pak, Nabi diperintah oleh Allah untuk menikahi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Antara ia dan tidak jamaah sekalian, karena suasana masih berkabung. Dan tidak sekali dua kali Nabi bermimpi jamaah. Dan mimpi bagi seorang Nabi itu jamaah sekalian itu adalah wahyu. Dan kita semua tahu itu. Aisyah datang berkali-kali, sangat tidak masuk akal pada waktu itu. Bagaimana Nabi akan menikahi seorang wanita yang umurnya masih 9 tahun. Begitu pula ketika Nabi berkeluarga dengan Hafsah, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika juga nikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah jamaah sekalian itu umurnya jamaah mendekati 60 tahun, anaknya 13. Adakah Nabi itu nikah karena masalah nafsu? Karena masalah pernikahan bagi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada Pak target-target yang luar biasa, khususnya kepada kaum wanita, kaum muslimat. Karena banyak masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum wanita, makanya muncul Pak namanya fiqhun nisa, fikih wanita, yang mustahil Nabi akan bisa menerangkan secara detail kepada mereka. Apa itu darah nifas? Berapa lama batasan darah nifas itu? Apa itu darah haid? Berapa lama haid berlaku bagi seorang wanita? Bagaimana wanita ketika mandi? Apa bisa melepas rambutnya atau tidak? Ini semua yang menceritakan jamaah sekalian. Siapa? Kalau tidak Aisyah, ya Hafsah Pak. Kalau tidak Hafsah, ya Ummu Salamah. Kalau tidak Ummu Salamah, ya Zainab. Kalau tidak Zainab, Safiyah. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Ummahatul Mukminin, jadi nikahnya Nabi itu lebih dari 4. Dan ini merupakan min khususiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Pak? Untuk mempermudah Pak urusan fikih-fikih wanita. Ridwanullahi alaihim jami'an, alaihinna jami'an jamaah sekalian. Nah, saudara, yang menarik Pak, ini kita berbicara wa may yantiqu anil hawa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbicara itu bukan berangkat dari hawa nafsunya ma'asyar muslimin. Tapi apa yang dia bicarakan itu semuanya indah dan memukau.
Bahkan semua ungkapan Nabi itu Pak direkam oleh istri-istri beliau, jamaah sekalian. Ini kebetulan Pak, istri saya sekarang ikut ngaji bersama saya. Ya, belum pernah Pak, saya sudah 32 tahun nikah dengannya. Dan darinya pula, hafizahullah, saya mendapatkan 4 anak laki-laki. Dan dengannya pula, ya, saya saat ini mendapatkan 4 cucu, jamaah sekalian. Ya, saya pingin Pak, kata-kata saya ini didengar Pak, direkam. Ya, direkam. Qala Muhammad bin Saleh Dirhem itu Pak. Suamiku mengatakan demikian. Sepertinya masih belum, jamaah sekalian. Enggak tahu nanti setelah saya meninggal, jamaah sekalian. Tapi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam semua istrinya Pak menceritakan. Direkam betul bahasa Nabi itu. Kenapa, jamaah sekalian? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu ketika berbicara dengan siapapun, apalagi dengan istrinya Pak, tahu pembicaraan saya ini kira-kira bermanfaat atau tidak ya, punya dampak atau tidak ya, omongan saya ini ketika saya berbicara begini jadi enaknya atau tidak ya, momennya tepat atau tidak itu. Makanya jamaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara masalah komunikasi ini ada 4 atau berapa jamaah sekalian? Waqulu qawlan sadida. Berarti ketika kita berbicara pada orang Pak, berbicara dengan pembicaraan yang lurus, yang benar. Ada qawlan ma'rufa, ada qawlan karima, ada qawlan baligha. Ini apa maksudnya jamaah sekalian? Supaya kita ketika berkomunikasi dengan orang, dengan siapapun pula jamaah sekalian, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara karena ingin mengikuti irama hawa nafsunya. Hati-hati Pak, ini masalah komunikasi saat ini, masalah pembicaraan. Betapa banyak ya, suami dan istri bermasalah jamaah sekalian karena masalah komunikasi ini, masalah pembicaraan ini jamaah sekalian. Kalau ada bapak penghulu saat ini saya nggak tahu Pak, lihat Pak, angka perceraian ini rata-rata itu disebabkan karena masalah komunikasi. Bukan karena suaminya suka mukulan, bukan karena suaminya medit, tidak mau ngasih uang belanja yang pas. Ya walaupun ada Pak, tapi tidak fenomena ini ma'asyar muslimin. Bukan karena suaminya peminum narkoba atau meninggalkan sholat, ada tapi tidak fenomena. Tapi yang rata-rata paling banyak terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga, masalah komunikasi, masalah pembicaraan ini ma'asyar muslimin. Hati-hati Pak, masalah pembicaraan ini. Bahkan anak Pak, anak jadi tidak dekat dengan kita. Kenapa ma'asyar muslimin? Karena takut Pak untuk mendengarkan celetukan bahasa yang dilontarkan oleh orang tuanya. Saya enggak tahu jamaah sekalian, di Surabaya ini ada fenomena pula Pak. Ada realita di lapangan, banyak anak-anak sekolah, bahkan sekolah di sekolah-sekolah favorit jamaah sekalian yang full day school apa segala macam. Seharusnya Pak pulang itu rindu ingin berjumpa dengan abinya, dengan ayahnya, dengan mamanya, dengan orang tuanya, dengan ibunya. Begitu pulang jam 5 sore ngelihat ada sandal orang tuanya Pak, balik lagi dia Pak. Ngelihat ada motor orang tuanya, ada mobil orang tuanya, ada sepatu ayahnya, balik. Kenapa? Takut untuk mendengarkan pembicaraan, omongan, ya, kata-kata yang akan terlontar dari kedua orang. Kenapa? Jadi anak sekarang jauh dengan kita. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul yang mulia Pak memberikan contoh kepada kita. Dan bahkan Allah menerangkan kepada kita Pak, wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu ketika dia berbicara tidak berangkat dari hawa nafsunya. Hati-hati Pak dengan pembicaraan kita. Bahkan di antara kita ini Pak jadi gontok-gontokan, jadi tukaran satu sama lain, tidak akrab di antara kita Pak. Yang tadinya kita luar biasa bisa pecah karena masalah apa jamaah sekalian? Mulut Pak, masalah pembicaraan ini. Nah, muslim yang mengikuti, ingin meneladani Rasulullah, dia selalu mengatakan punya kaidah Pak, saya tidak akan berbicara kecuali apa yang saya bicarakan ini saya yakin bahwa pembicaraan saya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak kalau kita mengikuti, beruswah, berqudwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panjang kalau saya bicara masalah pembicaraan ini. Yang kedua, apa kata Allah? Wa zakka syar'ahu wa khabarahu faqal in huwa illa wahyu yuha. Allahu akbar. Dan memang Pak, konten pembicaraan, kontennya itu Pak, apa yang dibicarakan Nabi itu wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kita ini bukan nabi Pak ya. Karena mustahil kita menerima wahyu. Tapi kumpulan wahyu itu ma'asyar muslimin sudah ada di hadapan kita. Pak, Nabi telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, dan biasanya setiap acara peringatan kelahiran Nabi ini Pak, langsung selalu disampaikan ayat hadis ini Pak. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian semua, kata Nabi, dua hal penting, dua perisai, dua perkara penting. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, selama-lamanya hidupmu tidak akan sesat. Lan tadillu ba'di abada, selama-lamanya jamaah sekalian, di dunia dan di akhirat. Apa dua perkara penting itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita? Kitabullah, Al-Quran Pak, Al-Quran, wasunnati, dan yang kedua adalah apa? Sunnah-sunnahku. Dan dua-duanya ini Bapak sudah ada di hadapan kita. Jadi ikhwatal iman, kalau kita sekarang ingin meneladani Nabi SAW, paling tidak Pak, kita jangan nunggu wahyu. Tapi wahyu itu ayo kita baca. Karena wahyu itu sudah sempurna Pak. Sudah ada pada kita semua. Al-Quran ini luar biasa ma'asyal muslimin. Antum jenengan kalau sudah akrab dengan Al-Quran Pak, insya Allah tutur kata kita Pak ditata semuanya oleh Allah SWT. Dijaga oleh Allah SWT Pak. Diarahkan oleh Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, inna hadzal qur'an yahdi, terus menerus memberikan hidayah, arahan hidup, lillati hiya aqwam, ke jalan yang lebih apa? Yang lebih lurus Pak. Bukan lurus lagi, ke jalan yang lurus bukan Pak, tapi lebih lurus. Ikhwatal iman, subhanallah, saya jadi sadar Pak, kenapa Nabi SAW itu omongannya Pak qalla wa dalla, sedikit tidak kemana-mana tapi menyentuh Pak, terarah. Dan semua sahabat Pak, begitu Nabi berbicara langsung masuk Pak di benaknya itu jamaah sekalian, diterima oleh para sahabat jamaah sekalian. Kenapa Pak? Salah satu rahasianya in huwa illa wahyu yuha. Karena semua syariat, misi yang beliau bawa dan berita yang beliau bawa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga begitu seharusnya ma'asyar muslimin. Tiada hari kecuali antum akrab dengan Al-Qur'an, dan Nabi SAW hari-harinya Pak, malam-malamnya itulah malam-malam Al-Qur'an. Malam-malam Al-Qur'an. Pernah sekali waktu ma'asyar muslimin, Allahu akbar, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia ini, saudara sekalian, kita akan sering dengar Pak kisah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal Pak, laknatullah alaih, yang dikatakan sama Nabi Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Ya, Pak. Permusuhannya kepada Nabi nemen Pak. Sebelum Nabi berumur 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul ini, Nabi kita ini jamaah sekalian itu memuji-muji Rasulullah, ya, terkesima dengan akhlaknya Rasulullah dan bangga dengan keberadaan Rasulullah walaupun dia yatim. Anak yatim ini ma'asyar muslimin, orang Arab itu Pak, ketika melihat anak yatim masa depannya tidak cerah Pak, karena dia merasa anak ini tidak akan melejit karena tidak ada orang tuanya yang akan mengayomi dia, memperhatikan dia, sehingga anak yatim dianggap pinggiran jamaah sekalian. Subhanallah. Itu Abu Jahal Pak, punya kebiasaan tiap malam Pak,
jam 11, kadang jam 1, mendekat itu Pak ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Nabi punya kebiasaan itu, Nabi Pak katanya setiap malam itu didatangi oleh Jibril alaihissalam yang yudarisul Quran, dan Nabi setor hafalan Pak, tadarusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membaca Al-Quran. Jangan tanya Pak bagaimana bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ini Pak si Abu Jahal ini, Fir'aun umat ini Pak, ikut juga menikmati Pak. Fitrahnya itu menerima dengan Quran ini jamaah sekalian. Dia menikmati, katanya kalau sumpek Pak banyak masalah, mungkin habis mabuk segala macam, untuk tenang mendekat ke rumahnya Muhammad dan mendengarkan bagaimana Nabi ketika membaca Al-Quran itu jamaah sekalian. Pernah sekali waktu ketika malam-malam begitu Pak, ada orang lain juga Pak yang seperti itu, menikmati pula. Kaget terus ketemu Pak dengan Abu Jahal ini. Dia mengatakan, ente, engkau ini Abu Jahal yang paling musuh Muhammad, kok malam ini kok menikmati sedang mendengarkan Qur'annya Muhammad, apa itu? Kata Abu Jahal, sudahlah, ini kira-kira bahasa kita Pak ya, sudahlah, apa yang dibawa oleh Muhammad ini semuanya benar. Ya sudah, ayo kita besok kita ikrar, kita datangi Muhammad, kita akui Muhammad, kita bersyahadat pada Muhammad. Bagaimana saya akan menerima? Ya, Muhammad ini Pak muncul kesombongannya Pak. Makanya sombong ini Pak menutupi kebenaran jamaah sekalian itu. Dan dia siap Pak untuk dipimpin oleh Muhammad yatim. Jamaah sekalian. Jadi ego yang muncul jamaah sekalian. Apalagi kita jamaah sekalian. Yang Quran ini Pak sudah ada di hadapan kita. Ya akhil karim, saya berkali-kali menyampaikan di kesempatan ini Pak. Berkat, dan saya tidak akan bosan terus-menerus menyampaikan bab yang satu ini. Ini solusi hidup kita Al-Quran. Al-Quran Pak. Kalau jenengan betul-betul beruswah meneladani Rasulullah, tiada hari kecuali sampean membaca Al-Quran. Karena Quran itu Pak hidayah, petunjuknya Allah. Jadi yang ngasih petunjuk kepada kita Allah, yang mengarahkan hidup kita ini Allah dengan Al-Quran. Al-Quran bayyinat, menjelaskan Pak detail-detail hidayah yang sampean cari. Al-Quran itu furqan, pembeda bagi kita Pak. Sampean tahu nanti Pak mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tidak benar, mana yang benar. Diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang syubhat. Allahu Akbar. Sampai nanti sampai menerima mantu Pak. Tidak bingung lagi Pak. Muqaddimai dengan Al-Quran Pak. Saya sampai mengatakan di mana-mana Pak. Di instansi-instansi BUMN ketika saya diundang dengan tema-tema seperti ini. Ayolah Pak, sebelum sampean rapat, muqaddimai rapat sampean dengan Al-Quran. Walaupun hanya 2-3 ayat. Cari di antara yang ikut rapat ini pasti ada yang suaranya terbaik. Suruh baca. Sebelum kita membahas dunia ini, berkomunikasilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an itu. Saya katakan, lihat nanti Pak, rapatnya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Quran ini hidayah Pak. Dan kita pingin rapat kita terarah, dapat hasil yang maksimal, jelas, aplikatif, bisa dilaksanakan. Muqaddimah dengan, sebelum kita berbicara antar kita Pak, berbicara dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya paksa Pak, dalam kajian-kajian saya, dalam rapat-rapat institusi saya, lembaga-lembaga saya, sebelum mulai rapat, baca Quran dulu. Saya ngajar Pak, dengan mahasiswa saya. Ya. Tolong baca surat ini. Dengarkan semua, saya bilang. Itu ngajar Pak, kayak ngalir jamaah sekalian Pak. Mengalir. Paling tidak tadi kita salat subuh Pak ya. Coba kita dengarkan Pak ayat yang dibacakan tadi jamaah. Nikmati Pak, beda Pak. Khusyuk sampean salat ma'asyar muslimin gitu. Quran hidayah, Quran itu bayyinah, Quran itu furqan, Quran itu nur Pak, cahaya. Apa cahaya Pak? Berarti kalau kita mendapatkan cahaya dari Allah, tidak akan gelap kehidupan kita ma'asyar muslimin. Quran itu rahmah. Rahmah Pak. Apa rahmah Pak? Diambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampean kecipratan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sampean dicintai oleh Allah kalau sampean baca Al-Quran.
Quran itu syifa, obat Pak. Obat hati, obat pikiran, obat fisik. Jadi kalau sampean sumpek, sakit tak sembuh-sembuh dan lain sebagainya Pak, banyak masalah, pikiran ruwet, baca Al-Quran Pak, sebelum kemana-mana. Subhanallah. Dan Quran itu ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya. Mau'izatum min rabbikum, arahan-arahan yang jelas Pak, anjuran-anjuran yang jelas. Coba Pak, masalah apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Allah mengatakan kepada kita, in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu wahyu dari Allah. Nah, buat kita Pak, wahyunya sudah ada. Al-Quran, monggo sampean baca. Kita tahu kan wahyu ada dua Pak ya. Ada wahyu yang tertulis, itulah Al-Quran. Sempurna Pak. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Sampean telaah jamaah sekalian. Sampean baca Pak, sampean renungi jamaah sekalian. Sampean nikmati itu. Terus yang kedua ada wahyu yang tidak tertulis. Apa itu? Itulah kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, dua ini saja Pak sudah cukup bagi kita Pak untuk mendapatkan arahan hidup yang sebenarnya. Kita sedang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di surat itu Pak, suratul Najm, Allah juga mengatakan, wa zakkallahu basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah juga mentazkiyah, membersihkan Pak sorot mata Nabi, pandangan mata Nabi ini. Seraya Allah mengatakan, ma zaghal basaru wa ma tagha. Sekali-kali mata Muhammad itu, pandangan mata Muhammad itu tidak pernah tergelincir dan tidak pernah melampaui batas. Ya akhi, kalau sampean lihat Pak dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, di Bukhari juga ada, di Imam At-Tirmidzi juga ada. Itu Pak, pandangan mata Nabi ini Pak, setiap Nabi memandang Pak, itu pandangan mata penuh kepekaan, penuh kepedulian Pak. Pandangan mata Nabi ini ma'asyal muslimin bukan pandangan mata nakal Pak. Bukan pandangan mata khianat. Bukan pandangan mata curiga Pak. Bukan pandangan mata hasad. Bukan pandangan mata ingin tahu urusannya orang. Bukan Pak. Nabi pandangan matanya ini, sorot mata Nabi ini Pak. Semua sahabat ingin dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Nabi, sorot mata Nabi Pak, iman sahabat bertambah ma'asyal muslimin. Kalau kita kan tidak Pak ya. Sorot mata kita ini Pak, ngelirikan kita lirikan nakal nih Pak. Lirikan cemburu, ya, lirikan khianat Pak. Apalagi melihat lawan jenis Pak. Lebih dahsyat lagi ma'asyal muslimin. Lirik sana, lirik sini. Nabi tidak seperti itu ma'asyal muslimin. Pak, jaga pandangan mata kita ini. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, setiap habis salat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kedengaran Pak, zikir ba'da salahnya Nabi itu Pak. Zikir setelah salat itu kedengaran oleh para sahabat di belakangnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa fi riwayah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nabi Pak balik jemaah sekalian. Balik Pak. Wa kana yatafaqqadu. Dan sorot mata Nabi itu jemaah sekalian yatafaqqad Pak. Melihat bagaimana suasana jamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul Pak. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu imam Pak. Imam begitu ma'asyar muslimin. Imam itu begitu Pak. Kepala pemerintahan begitu. Leader begitu Pak. Pemimpin umat begitu. Panutan kita begitu Pak. Dilihat Pak. Kalau ngelihat sahabat yang ada yang senyum Pak, Nabi ikut tersenyum pula Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kedengaran tuh Pak zikirnya Nabi. Tapi Nabi mata ngelihat Pak, lihat sahabat itu. Yang senyum ikut senyum Nabi itu. Adem kata Nabi, berarti umatku ini makmur, ya, tenang Pak. Tapi dilihat sahabat yang satu lagi
ada yang kemudian yang kelihatan sedih Pak. Dilihat sama Nabi, kenapa? Nabi sambil dikirnya Pak direkam oleh para sahabat. Dilihat lagi sama Nabi, kemudian menunduk dan menangis jemaah sekalian. Menangis. Ya Allah. Ini Pak bentuk kepedulian. Jadi mata ini Pak dipakai untuk melihat apa yang bisa saya bantu buat umat ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya Pak Nabi memberikan isyarat kepada sahabat yang tersenyum tadi. Coba lihat. Kenapa saudaramu itu kok menangis, kata Nabi. Maka didatangi oleh sahabat ini. Ada apa wahai saudaraku? Nabi memerintahkan aku menanyakan tentang dirimu. Qal jaw'an ya akhi. Saya lapar wahai saudaraku. Lapar Pak. Lapar. Memang pada waktu itu kondisi sedang dalam kondisi paceklik ma'asyal muslimin. Subhanallah Pak, ini zikirnya Nabi Pak. Tidak lama-lama Pak. Muncul kepeduliannya Pak. Karena sorot mata Nabi yang begitu tajam untuk melihat bagaimana kondisi umat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mau lama-lama Pak. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'an aqdiya hajata akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Allahu akbar. Saya menyelesaikan hajat saudara saya, memenuhi kepentingan saudara saya yang sedang butuh bantuan dari saya, lebih saya cintai kata Nabi daripada saya iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pak, urusan iktikaf urusan pribadi Pak. Ya, urusan menyelesaikan orang Pak, ini luar biasa pahalanya kata Nabi. Khairukum wa anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu itu yang paling baik dan paling bisa memberikan manfaat buat orang lain jemaah sekalian. Langsung Nabi berdiri jemaah sekalian, tidak lama-lama zikirnya Pak. Tidak mencoba untuk mengkhusyuk-khusyukkan diri supaya enggak diributi sama orang Pak, supaya enggak dikerui sama orang. Enggak, Rasulullah jemaah sekalian. Langsung keluar Pak. Nah, sahabat bingung, ada apa? Dia menemui keluarganya Pak. Sebelum menawarkan kepada para sahabat, tampil secara pribadi Pak. Dia nanya kepada istrinya, hal indaki syai', inti punya apa sekarang? Kata istrinya Pak, ma indana syai' ya Rasulullah illal ma'. Kami sepertinya tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali hanya air saja gitu. Bayangkan Pak, rumah Nabi di rumahnya Pak hanya ada air putih saja jemaah sekalian. Kita alhamdulillah Pak ya. Kulkas kita penuh dengan frozen sepertinya nih Pak ya. Ya. Daging untuk 1 pekan ke depan ada semua ma'asyal muslimin. Buah-buah semua lengkap. Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Pak. Yang penting kita pandai mensyukuri ma'asyal muslimin. Jangan sampai tolak Pak karunia seperti itu. Yang penting sampai pekah. Saya punya begini, bagaimana orang untuk aku? Saya di rumah punya begini, bagaimana saudaraku yang tidak mampu? Yang penting itu Pak yang diinginkan oleh agama kita ma'asyal muslimin. Nabi tidak melarang kita kaya. Nabi tidak melarang kita memiliki beberapa hal, silakan ya. Yang penting ada kepedulian Pak. Sorot mata kita harus tajam, harus peka Pak asyar muslimin. Nanya sama istrinya yang lain, ma indana syai'illal ma', tidak ada apa-apa kecuali hanya air saja ini. Allahu Akbar, semua Pak ditanyakan, semuanya tinggal air putih saja. Nabi ya akhi, Nabi. Memang ya akhi, jamaah sekalian, di saat musim paceklik Pak. Di saat musim paceklik itu Pak, tidak ada makanan memang Pak. Itu kalau musim panas nemen ma'asyar muslimin, itu pasokan barang Pak dari Syam ya, dan dari Hijaz, dari Yaman jamaah sekalian, tidak bisa masuk ke Madinah ma'asyar muslimin. Onta-onta yang bawa Pak bergelimpangan karena persediaan air dalam perutnya semua sudah pada habis. Kepanasan. Sehingga kata Abu Bakar, ini lempengan-lempengan dinar, uang emasku tidak bisa dibelanjakan lagi. Emas tidak ada nilainya Pak. Tidak ada barang, tidak ada daging, tidak ada makanan, tidak ada gandum, tidak ada keju, tidak ada makanan. Tidak ada makanan Pak. Jangan tanya sayur dan buah-buahan. Langsung kering semuanya ma'asyar muslimin. Nah saudara, subhanallah, baru setelah itu Pak, Nabi Pak menawarkan kepada para sahabat. Setelah dirinya sudah maksimal tidak ketemu untuk membantu saudaranya, dia akhirnya menawarkan pada para sahabat. Kata Nabi, man
yudhifu hadza al-laila, kata Nabi. Siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku malam ini gitu. Subhanallah. Ini yang menarik Bapak Ibu. Abu Bakar tidak jawab. Subhanallah. Umar juga tidak mengangkat tangan. Tidak siap Pak menjamu tamu. Tidak ada. Tidak ada makanan di rumahnya. Duit ono Pak. Duit ono Pak. Fulusnya ada Pak. Tapi tidak ada barang. Tidak ada makanan. Utsman Pak yang katanya mantu Nabi paling kaya. Tidak ada juga Pak. Ali juga begitu. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang mampu semua pada diam Pak. Tak ada makanan. Tak bisa menservis tamunya. Tiba-tiba ada orang Ansor yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Gitu. Radhiyallahu anhu. Akhirnya dibopong orang ini Pak. Lemes. Kelaparan Pak. Lemes diangkat. Naik kendaraannya. Kalau sekarang Pak naik Avanzanya barangkali Pak. Naik, berangkat ke rumahnya. Begitu dibusuk ke rumah. Dia mengatakan pada istrinya. Akrimi. Dhaifa Rasulillah. Ayo kita sama-sama muliakan. Ini tamunya Rasulullah. Masya Allah. Ayo kita sama-sama muliakan. Akrimi dhaifa Rasulillah. Ayo muliakan. Ini tamunya Rasulullah. Kata istrinya. Wallahi ma indana syai'. Sama Pak dengan jawaban istri Nabi Pak. Loh kok enak kok. Terima-terima tamu. Tak ada apa-apa di rumah ini. Illa kutasibiani, kecuali tinggal makanan malam ini, hanya ini milik anak kita. Besok tidak ada makanan lagi. Bayangkan Pak. Jadi ada makanan Pak, bubur, itu yang harus diberikan kepada bayinya, Pak, anak-anak kecil. Dia punya anak, beberapa anak kecil-kecil ya Mas sekalian. Ini tidak ada lagi, besok entek. Sudah masak. Loh terus gimana anak kita gitu? Nawimihim. Sibukkan dia bermain, capek, nanti capek ketiduran. Sehingga tidak ingat makan gitu. Dan begitu kau selesai makan, atfi'in nur, matikan lampu semua. Dan tunjukkan arina nakul, tunjukkan bahwa kita sedang makan juga. Padahal cuma piringnya dibunyikan Pak. Dan muliakan tamu ini gitu. Subhanallah. Hatta makanan bayi, orang kalau sudah lapar Pak, itu lebih nikmat daripada nasi kerawu Pak. Betul Pak. Lebih nikmat dari nasi mandi jemaah sekalian. Lebih enak daripada lodeh Pak. Sama empal dan ayam panggang. Lebih enak. Lapar Pak. Entek Pak. Dan dia bersyukur alhamdulillah. Kemudian dia pulang segar. Subhanallah. Pagi hari begini Pak subuh. Nah, Nabi tidak biasanya Pak. Berdiri di depan pintu utama masjid Nabi SAW. Rupanya Jibril datang Pak. Jibril datang dan menyampaikan salam. Ya Muhammad. Allahu yukri'ukas salam. Dan Allah juga menyampaikan salam pada sahabatmu yang tadi malam menjamu tamunya itu. Allah kagum kepada orang ini. Kemudian Nabi nunggu Pak. Datanglah orang yang menjamu tamu tadi malam itu Pak. Apa kata Nabi? Laqad ajiballahu min sani'ikuma andaifikuma. Allah kagum kata Nabi. Allah terkesima atas apa yang kau berikan makananmu tadi malam terhadap tamumu itu. Bayangkan Pak. Ini Pak berangkat dari apa? Sorot mata Pak. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Seorang muslim Pak. Ayo Pak munculkan kepedulian. Sibukkan mata kita ini Pak untuk melihat bagaimana apa yang terjadi dalam kondisi umat ini ma'asyar muslimin. Ini katanya ya akhi 2023 Pak. Tahun sumpek katanya Pak. Tahun ruwet. Ya, ruwet dan ruwet katanya Pak. Sampai enggak. Insyaallah Pak kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing kita peka Pak, peduli satu sama lain, selesai masalah kita Pak. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu Pak akan berada di saat kita selalu bersama-sama. Allah akan menolong kita, mengawal kita Pak kalau kita satu sama lain punya kepedulian satu sama lain. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang satu baik laki-laki atau perempuan sebagian pada sebagiannya harus saling menguatkan Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain
dalam cinta mencintainya, dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya, ibarat satu tubuh jamaah sekalian. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada dalam tubuh itu Pak, dalam tubuh kita ini jamaah, ada satu yang sakit Pak, luka di sini Pak, seluruh anggota tubuhnya merasa sakit semuanya Pak, demam dan tidak bisa tidur jamaah sekalian. Itulah kondisi kita Pak kepada sesama muslim. Kita sedang memperingati kelahiran Nabi dan semuanya teladan bagi kita. Ditutup Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zakkahu kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Pak, ya Allah, akhlaknya Rasulullah ya akhil karim, akhlak ma'allah luar biasa Pak. Ya, akhlak ma'an nas jangan ditanya Pak. Bagaimana akhlak Nabi kepada pamannya sebagai orang tua? Bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya Pak? Tidak ada satu istri pun Pak yang mengomentari Nabi dengan komentar-komentar jelek Pak. Semuanya menceritakan tentang indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Pak yang paling ditanya ini Pak Aisyah ya, karena Aisyah Pak yang paling disayang sama Nabi Pak memang. Dan Aisyah kalau ngomong ceplas-ceplos Pak. Akhirnya tidak kuat para sahabat pengin tanya, ya Ummu Abdillah, wahai ibu kita semua ya Ummul Mukminin, sudah kami tahu bagaimana akhlak Nabi di lapangan. Kami tahu akhlak Nabi ketika berdakwah, ketika jihad dan lain sebagainya. Ceritakan kepada Nabi bagaimana akhlak Nabi dalam kehidupan rumah tangganya. Aisyah tidak kuat Pak menangis jamaah sekalian. Bercucuran air matanya dan mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Sungguh semua urusannya, sikapnya, diamnya, tingkah lakunya, omongannya indah dan menakjubkan gitu. Ini Nabi Pak. Ya. Jenengan di sini kan sama keluarga Pak ya. Sampai dikatakan kata Aisyah, dia setiap masuk rumah bassama, dhahhaka. Tiap masuk rumah dia senyum. Kadang tertawa. Fatasawwaka, kemudian dia bersihkan apa? Bersihkan mulutnya dengan siwak Pak. Karena ingin berjumpa dengan ibunya anak-anak Pak. Dengan ibu kita semua, dengan istrinya Pak. Ditunjukkan keparlentiannya Pak. Sampean pulang ke rumah jaketan Pak. Jaketnya bau knalpot Pak. Ngomong mulut bau rokok jamaah sekalian. Ya mohon maaf Pak, nyinggung-nyinggung sedikit Pak. Ya enggak apa-apa. Paling tidak sampean makan permen lah Pak ya. Kasihan dia nunggu, pingin ngelihat bagaimana tampilan sampean. Sampean pulang ke rumah berharap istri tampilannya ayu Pak, cantik. Sementara sampean sendiri ya kayak gitu jamaah sekalian. Singletan terus di rumah jamaah sekalian gitu. Tunjukkan Pak. Tasawwaka. Fayamussu jabi, dia kemudian mengecup keningku katanya. Ya Allah. Bahkan dalam satu riwayat Pak, Aisyah mengatakan ahyanan yamussu fiyya. Ini bukan sesuatu yang aib ya akhi. Kata Aisyah, kadang-kadang dia mengecup bibirku gitu. Ngecup bibir ini Pak, bibirnya istri Pak. Kalau mulut kita bau, begini istri Pak. Bau Pak, bau rokok, bau knalpot, bau. Ayo masuk rumah sampean pakai parfumnya Pak. Ucapkan assalamualaikum. Ya Allah, sampean senyum Pak masuk rumah. Itu akhlak Nabi Pak. Problem-problem di lapangan tidak sampean bawa ke rumah Pak. Jangan sampai bawa ke rumah Pak. Masuk rumah sakan. Namanya sakan, tempat menumpahkan sakinah di situ jamaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Kadang menyapu lantai. Kadang dia ikut bersama kami di dapur mengerat daging. Masya Allah Pak. Loh, kadang juga habis pulang dari peperangan, sandalnya Pak sobek jamaah sekalian. Dia jahit sendiri Pak. Padahal kan bisa Pak nyuruh pembantunya jamaah sekalian. Karena masing-masing istri itu ada pembantunya Pak. Kenapa enggak nyuruh? Enggak, dia pengen sharing Pak, kebersamaan dengan keluarganya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak Pak bersalawat kepada Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang dalam semua kehidupan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya qadhiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.